Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Bupati dan Wakil Bupati insyaallah yang akan dilantik 2021 2026. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pimpinan partai politik yang hadir, teman-teman dari khususnya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan juga Partai Pendatang Baru, Partai Gelora Indonesia. Dan keluarga, wabil khusus Sohibul Bait, Bang Din, dan seluruh keluarga besar. Makin dalam petang dah sebenar keranti ta boy kereok yang Pak Nurdin ke BPJS itu. Ya boy akal kayak Padahal baru dua dengan karing siwaratis siwa puluh pitu. Jadi ya nu ndak keranti sebenarnya. Ya. Sebab taluk cara tu kita persoalan pang semawata. Saya menjadi wakil ketua DPR, dengan ke presiden, dengan ke serea menteri, ke serea pimpinan lembaga negara. Nutu to cara tu bantu desa tu lamin nonda bupati di balon. Nan masalahnya berat deta, ya. Karena saya nan nurwa dari anggota DPR, terus operator saya swasta. Saya jadi anggota DPR, pimpinan DPR, tu telepon Pak JK, ya, tu telepon Presiden, ya, seperti misalnya dengan segala maaf, mungkin jarang saya keranti, tidak. Waktu saya bendungan beringin silang itu kan susah sebetulnya, tapi saya angkat telepon, saya ketemu Pak JK, saya panggil Menteri PU, bisa jalan. Kebetulan pada waktu itu memang Pak Husni karena partai berkuasa kan, jadi lebih lancar dikoordinasikan ke bawah. Tapi juga di antara yang penting dari bupati itu stamina. Ya. Itu yang saya terus terang, termasuk juga yang marah Pak Nurdin Pak BPJS. 2 atau 3 periode ya jadi DPR, 2 periode sebagai anggota dan 1 periode sebagai pimpinan, mencari bupati yang punya stamina, apalagi tadi seperti Pak Nurdin bilang punya jaringan sendiri di Jakarta, itu susah sekali. Padahal naluk tuh jatuh desa darat kan, persis seperti yang Pak Nurdin bilang tadi. Nutu bau lah bentuk belakang mesa tuh, mesti ada dengan tuh, ya. Itu pun sebenarnya banyak peluang. Dari dulu saya itu menunggu, saya kasih teori kepada gubernur, kepada bupati di Amerika Serikat itu pemerintah daerah menyewa perusahaan lobby untuk melobi anggota Kongres, untuk melobi anggota DPR-nya. Saya tidak perlu dibayar, saya tidak perlu disewa, saya menunggu pemerintah daerah. Nah, sampai itu kan masih dengan saya ada di menteri apa atau masih dengan saya, dan sampai sekarang saya masih bantu beberapa urusan NTB, Sumbawa, saya masih bantu. Saya kemarin ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk ngurus sampah karena lesik desa darat kita tato. Dan diantara satu program yang saya ingin titip ke Pak Nurdin nanti itu sebersih desa darat apa lesik. Dulu itu masih saya dan masih kau ini mai berang tuh nung ndai berang kau ini. Mana tentang angkang merente nabil lesik dengan. Itu nanti satu program. Saya punya programnya, tapi menada bupati ada baru tu berma tu urus data, ngerti bahwa ini penting, insya Allah cepat. Listrik juga ini saya kan komplain kepada pemerintah pusat. Tiba-tiba di Pulau Sumbawa orang nanam jagung semua.
Tapi dari jagung itu yang diambil cuman apa sih Indah? Pipel. Pesi itu pesi, lu terus delin itu bolang. Ya. Nah akhirnya saya diberitahu bahwa kita bisa investasi untuk membangun listrik kenang bokal basu, Nah. kenang kuin basu, tuh bina industri ternak dan sebagainya itu. Tapi ini mentah-mentah perlu tahu pintar, perlu tahu kuat staminanya, perlu orang yang bisa real merealisasikan apa yang direncanakan. Maka ya terus terang saja saya numundak rantilin tuh deh talamin terhadap Nurdin Ranggabarani dan BJS Tanu mundak rantilin tuh. Lamin sati itu kita semawa atau lebih balong. Lamin tu kita atau tu sati kita semawa atau lebih ke dilina sebagaimana legenda tentang Sumbawa tanah intan Bulai Nurwanu sati bukan istilah Nurwanu bahkan ajikan nongka atau kita mungkin paksa suruh jadi bupati ke wakil bupati Sumbawa kita kami keranti saya pengalaman dan sebagainya Nurwanu saya tak terus terang saya jarang saya kasar itu mendukung kandidat, jarang saya kasar terus terang begitu. Ya. Tapi karena data menyangkut tanah kita, pangkak lahir, pangkak teduh, masih ada orang tua saya entah. Lamin itu beang 5 tinta atau unda itu tegas dah kembali. Jadi lebih baik saya nyatakan saya bersikap untuk mendukung Nurdin Ranggabarani dan saya tak masih teduh Jakarta, tapi saya boleh itu tak. Sebagai tahu swasta, tahu pengusaha, saya banyak ketemu dengan investor Lamin Gunung dan saya rekomendasikan APBN. Tuh saya rekomendasikan investasi swasta. Teman-teman yang mau investasi di Sumbawa, bina pabrik pakan kah, mau bikin peternakan, mau bikin tempat wisata yang bagus, semua saya ketemu dalam rangka itu. Jadi kalau dulu bawa uang negara, sekarang saya bawa uang swasta. Tetap saya lakukan tugas saya sebagai tahu tanah Sumbawa. Dan semuanya itu tetap memerlukan partner pemerintah daerah yang baik. Nah itu yang saya lakukan karena itu menurut saya ini waktunya. Ya kita di Berembin Pangtata dapat amanah pertama ini karena Pak Nurdin baru petang tamu Kipa BJS baru petang tamu mengumumkan diri. Besok baru resmi. Malah mungkin di sebagian orang itu belum percaya bahwa besok Pak Nurdin akan mendaftar. Saking terlambat di dalam istilahnya Pak Nurdin, kayak tangka. Cerita perjodohan tadi sudah diceritakan oleh beliau. Tapi alhamdulillah hari ini dari semua kandidat kita yang paling clear. Sehingga besok insya Allah tidak akan ada halangan. Ya. Saya kita Indonesia tak. Saya dari Jakarta tuh masih Pak Jakarta bolak-balik tuh kita. Dunia ini lagi krisis Bapak Ibu sekalian. Tuh saya terpaksa kenang masker. Serai atau kenang masker, kenang cadar itu suai. Duduk tuh suai persoalkan kenang cadar pakaian Arab tuh kan kenang cadar serai. Suai-suai pejabat ada 3 beling cadar pakaian Arab itu kenang cadar serai tadi. Kali ngalah tala penyakit datang. Nonda ada kuat. Pertumbuhan ekonomi dunia negatif. Pertumbuhan ekonomi Eropa minus 20. Indonesia hari ini sudah minus 5,3. Lamin terus menerus ini pertumbuhan ekonomi akan menurun. Di dunia ini akan terjadi krisis. Krisis ini kira-kira akan menghantam struktur ekonomi global. International trade akan hancur, perdagangan dunia akan hancur. Perdagangan yang berbasis kepada industri besar itu akan hancur. Kota-kota yang menjadi penopang industri besar akan redup. Tapi saya melihat ada satu cahaya bahwa insya Allah perekonomian dan pertumbuhan ini akan berbasis dari desa. Itu sebabnya tadi dukungan kepada desa yang disampaikan oleh Pak Nurdin itu mutlak. Saya termasuk pelopor Undang-Undang nomor 30 yang mendukung keras Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang tentang desa. Dan buat dan ada dana desa, saya ingin Pak Desa,
Itu karena Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Saya termasuk yang mendukung undang-undang itu dan ikut mensosialisasikan secara masif pelaksanaan dari undang-undang itu. Di undang-undang itu sekarang diatur agar pemerintah pusat mentransfer langsung dana dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Sampai sekarang, sampai saya di DPR dan juga sekarang sebagai masyarakat, saya terus-menerus mendukung supaya pemerintah pusat menambah jumlah transfer kepada dana desa. Tapi Pak Nurdin kita dengan kapasitas fiskal kabupaten yang tidak terlalu besar berjanji 1 miliar tambahan. Janji ini sama besar dengan janji seorang presiden. Ya memang presiden janji seluruh Indonesia, tapi Pak Nurdin janji seluruh desa Mas Semawa. Tapi besar uang yang dijanjikan ini sama besar dengan janji seorang presiden. Dan itu akan berefek besar sekali kepada desa. Jika krisis datang ke negara kita, saya tahu ya, saya mengkritik pemerintah pusat. Jarang saya mengkritik tentang desa. Saya kritik pemerintah sampai sekarang. Sampai tuh menurut saya pemerintah sebenarnya memang kurang kuat. Lo pikir di keranti, lo pikir ada yang buat. Lo tuh tegas sampai saya bantu TV kadang-kadang apa di keranti itu Jakarta deh. Lo tuh tegas nah. Kemarin tuh Menteri Agama bilang teroris itu ganteng yang hafal Quran. Apa di keranti ya? Kita tak tubuh yang mangan si meluk itu. Telas balong-balongnya lo pikir ada di keranti. Dan ini COVID ini kan dia juga nggak ngerti melok cara nambah. Sekarang Indonesia di blacklist oleh negara tetangga. Tahu Indonesia tuh nunggu utama Singapura, nunggu utama Malaysia, nunggu utama Eropa, nunggu utama Amerika. Jadi yang berkelisu memang tentas kita sangat minta lo pemerintah pusat. Tapi kita yang di Sumbawa harus bisa menyalakan harapan lebih dari kemampuan orang lain menyalakan harapan. Dan dua itu singin pasangan tak Nur Salam, cahaya keselamatan, cahaya kedamaian, karena kita percaya bersama Pak Nurdin dan Pak BJS kita akan berma jatuh Semawa, berma menyalakan harapan tidak saja bagi Sumbawa tapi bagi bangsa Indonesia. Jadi Bang Tengah tahu ini pusing kita cara percaya di Sumbawa. Melik pulau tadi. Karena Pulau Sumbawa ini tanah terbesarnya itu adalah Kabupaten Sumbawa. Nanti paling rea kita. Ya. Kan saya bilang ini Pulau Sumbawa ini seperti naga yang perutnya di depan, ekornya di belakang. Mulutnya agak kecil di KSB. Jadi KSB itu mulut naga. Kabupaten Sumbawa itu perut naga. Tadi paling rea di sini. Ada emas, ada mineral, ada tambang, ada tambak, ada daerah panas, ada daerah dingin. Pesisirnya banyak, hutannya lebat. Segala macam potensi sumber daya alam ada di sini. Dalam itu hitung-hitung, Semawa tak lebih rango ke Singapura. Rea negara tak. Bahkan menjadi negara, oke benar deh. Makanya saya mendukung terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Ya. Meskipun ada insiden itu pada hari pencoblosan tiba-tiba rapatnya dihentikan di tahun 2014, kemudian Pak Jokowi menyatakan moratorium itu tangan pemekaran, sehingga sudah hampir 2 periode sekarang ini ada pemberhentian pemekaran. Tapi begitu nanti ada pemekaran, Provinsi Pulau Sumbawa harus kita bentuk supaya dengan cara itu kemampuan kita ngelola satu tanah kecil ini yang insya Allah berkah, tanah Intan Bulai, tanah warisan dari nenek moyang kita yang luar biasa potensinya bisa kita kembangkan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya lihat ini keadaan krisis global, krisis di tingkat nasional, di mana-mana kehidupan mulai dibatasi, termasuk kita saya sendiri tetap menyarankan Bapak Ibu sekalian tetap hati-hati. Sebab corona ada 2 masalahnya.
Satu, dari sisi ilmu virologi. Karakter dari penyakit corona belum ditemukan betul seperti apa penyakit ini, efeknya kepada kita. Sebelumnya WHO mengumumkan efeknya kepada paru-paru, pneumonia namanya. Jadi dia itu masuk ke paru-paru kita, lalu merusak paru-paru kita, sehingga paru-paru kita tidak bisa memompa nafas, lalu kita berhenti nafas dan meninggal. Kita kemudian sangat serius dengan paru-paru saja. Sekarang ada yang lain, dia menyerang darah. Darah dibikin kental, sehingga kandungan oksigen di dalam darah kita sedikit. Kita kekurangan oksigen, darah kekurangan oksigen, kita kekurangan oksigen, tiba-tiba meninggal. Nggak bisa ditolong. Jadi dari sisi virologi istilahnya, ada misteri di dalam virus ini. Tapi juga ada misteri secara epidemiologi. Kalau di misteri virologi tadi itu masih banyak yang lain. Masih meneliti, bahkan lembaga Eijkman, lembaga biologi molekuler di Jakarta itu mengatakan di Indonesia ada 12 jenis virus COVID ini. 12. Notuto di Mei dan didatangkan semawa atau notuto. Gua mesti penot selawat, penot baca doa, berani gitu. Merang. Mudah-mudahan amin pujitan. Yang dinu tangan tu semawa virus ada kita. Apa karena tu semawa akan sepat gitu belum? Jadi dari sisi virologi tadi itu banyak keanehan. Dari sisi epidemiologi, penyebaran, nututol benar cara nyebarnya virus ini. Saya baru cerita itu ada keluarga saya lalu takziah berdoa nangkang mayit dalam keadaan masih agak sakit dalam nih. Jira berdoa, ya paksa oleh keluarganya. Akhirnya isolasi mandiri. Setelah 11 hari isolasi mandiri dipaksa, terus udah justru keadaannya tambah baik. Setelah 11 hari pergilah PCR, di swab. Swab ini lebih detail, lebih teliti daripada rapid test. Habis di swab hari ke-12 dia dinyatakan positif. Panik serean, tahu apakah ketemu ke diri dan sebagainya, panik. Akhirnya dia isolasi mandiri, jadi jemput di rumah sakit. Saya bilang jangan, udah di situ aja. Alhamdulillah sekarang sudah di swab lagi negatif, sudah sembuh. Tapi pertanyaan saya adalah, Luk Nasa tahukah datang kalau bejango atau mati? Ada ratusan. Ini ada satu orang yang memeriksa dirinya, dia dinyatakan positif. Bami kalau kadilin itu yang maksud saya dari sisi epidemiologi. Nukto kita tahu bau ada pusing. Ya, betul Pak. Pak Jokowi pusing, Menteri Kesehatan pusing, apalagi Pak Ma'ruf Amin. Pusing nih anak. Nah jadi krisis ini ujungnya masih jauh. Dalam pengertian itu saya mengatakan kita memerlukan pemimpin krisis. Ya tahun 2024 nih Pak Nurdin insya Allah giliran kita baunan. Tapi Pak Nurdin turun tadi dong. Ya. Apa krisis saya kena tak Indonesia? Ya sih. Dalam situasi seperti ini kita memerlukan pemimpin krisis. Orang yang mengerti apa yang disebut dengan sense of crisis. Dia punya kesadaran. Dan sense of crisis itu dimulai dari pengertian kita dari dalam. Ini keadaan agak berbeda. Orang bisa gamak, orang bisa gelisah, orang bisa kehilangan pekerjaan. Kemungkinan juga orang akan susah cari makan. Meskipun kalau di desa-desa alhamdulillah kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia dan sistem kekeluargaan kita masih menopang hidup kita. Dan gua saya sering kita kiri kanan, labin ada tahun dan Bali sian pokok mangan garus ya bang. Ayai sepat ke bikok dan ke dua telu. Ya kan ada teles ya antat ke kampengna sampai ada tahu numangan. Tapi alhamdulillah di tanah kita ini belum saya lihat ada orang lapar, ada orang yang sampai susah. Di tempat lain sudah ada. Nah saya menganggap bahwa satu-satunya pasangan kandidat yang ada sekarang ini yang mengerti tentang kepemimpinan krisis ini adalah Pak Nurdin dan Pak BJS.
Nah main-main kita soal mimpin krisis, nah main-main. Tahu mesti segar, mesti ketemu, tahu peragas. Iya. Ngantang tuh, nawar pang tuh, entek kulit, entek apa macam-macam. Entek kolat kan, dingin, panas. Wih, lamin tuh isung-isung berbahaya. Nggak tegas. Nah Pak Nurdin ini pengalamannya luar biasa, usia bisa dibilang masih muda. Pak BJS juga demikian, tahu kompak kalinya. Nanti kampanye kutu-kuta mang 2 minggu kan beliau. Padahal kita terkenal Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati itu mau ketemu ke Pak Bupati sama beliau. Kan saling buka tahu itu. Nah itu kita tidak mau. Nurdin dan BJS adalah kawan, kompak. Bahkan ada sebuah rahasia Pak Nurdin kita pada aku. Jadi Kadewi ta soai Pak BJS ta. Sebenarnya itu ya untuk seleno li Pak BJS saya tukang jaga dari Pak Nurdin. Jadi sudah pokoknya dapat Pak Dewi kayak gelo Pak Nurdin dulu le Pak BJS ta. Nan kau dapat Pak Dewi tuh dan keceritana. Betul Pak Kuncin kali keluarga kita. Saking parah tahu 2 tahun. Insya Allah tahu 2 tahun siapa sengal sampai umur hayat akan menjadi sahabat. Kepemimpinan krisis, keadaan kita yang ada sekarang, kepemudaan, kepeloporan, keberanian, ketangkasan itu kita perlukan sekarang. Betul, Bos. Sekali ini kita nggak boleh main-main. Nanti Bang Jakarta dan Lamin Pak Nurdin insya Allah dengan Pak Nurdin jadi presiden atau wakil presiden, kepemimpinan krisis juga, insya Allah tuh jatuh Indonesia dan itu semua jatuh Indonesia. Karena menurut aku yang marah Pak BJS di Pak Nurdin tamin, nongkak kadu aku berkeranti. Bupati lebih pintar ke aku, Bang kita lebih pintar ke aku, kita bukan kita. Ini bagus tuh tukang berkeranti pang istana, berkeranti pang DPR berkeranti. Bang ada bupati kalau desa ini semua tahu lebih ketetek ke kita lebih berkeranti dah. Luar biasa deh kan. Dan berdua tuh semua atau jago serai tuh semua. Lamin tuh biang ngolah tuh biang selah, insya Allah tuh semua tak yeti di tas serai. Ya bergerik yang mereok tuh semua tas serai. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, saya dari hati yang paling dalam mengajak seluruh Tanah Semawa. Ya. Saya sendiri lahir Pahutan. Pahutan dan alas sebenarnya Pak, sama artinya. Alas kan arti hutan, arti hutan bersama. Jadi persekongkolan sebenarnya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya mengajak seluruh warga Kabupaten Sumbawa, ya, dari timur, dari barat sampai ke timur, seluruhnya di seluruh desa dan kecamatan, mau barma tu jatuh semawa, tuangkat pajatu adi pragas, adi kuat, adi mantap, ya, mudah-mudahan dengan itu semua, dengan doa kita semua dan ikhtiar kita semua, insya Allah Pak Nurdin dan Pak BJS diberikan amanah oleh Allah. Amin. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi satu masyarakat, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang terbaik dari orang-orang baik. Tapi kalau Allah ingin menguji satu masyarakat, Allah memberikan di antara mereka pemimpin yang tidak baik. Doa pemimpin dan ikhtiar pemimpin adalah sukses bagi kita semua. Itu sebabnya politik itu adalah jihad kita yang paling besar, sumber pahala kita yang paling besar. Kenapa? Karena kalau bagus bupatinya penuh lalu tahu ya balong kelas nah. Tapi lebih-lebih bupati penuh lalu tahu ya stagnan, tahu ya bengong, tahu dia itu tegas apa-apa karena anda berani desa. Noda tuh kita bergerak. Hutan tambah hancur, sungai tambah kotor, laut tambah hancur. Tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan. Sementara mesin-mesin industri kapitalis yang besar mengambil kehidupan kita dan kita sendiri seperti menjadi penonton. Nah kita berharap dengan pemimpin yang baik, baiklah kehidupan kita semua. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mati mantapkan hati bermarah. Saya sendiri seperti saya bilang jarang saya terbuka mentah. Ya saya berangan kita sampai putus. Kita duduk.
Saya akan yakinkan semua tokoh di Pulau Sumbawa ini dan khususnya di Kabupaten Sumbawa ini untuk Nurdin dan BJS. Saya akan menggunakan reputasi dan apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk menjamin bahwa Nurdin dan BJS adalah pasangan terbaik. Kita keliling semua. Tu senapat kayak di lokal-lokal. Sian ada keluarga siap pampang belakang saya belangan. Insya Allah tiket bus dan pahala tawasia. Karena kalau pemimpinnya baik, semua kita baik. Tahu ada keluarga Pang Semawa, Pang Meme mau saya datang. Ada. Dalam kelokan-kelokan saya Buya bin Adai. Supaya kita semua bisa memastikan bahwa nanti pada tanggal 9 Desember insya Allah Pak Nurdin dan Pak BJS dinyatakan sebagai pemenang. Amin ya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kodiri Pak Haji Fahri, Adik Kab yang